Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman auditor yang kami banggakan. Kita lanjut dalam pertemuan ini kita akan mendiskusikan tentang investasi. Nah, yang perlu digarisbawahi, perlu dimengerti adalah investasi. Apa sih investasi? Nah, tentunya bagi teman-teman semua, investasi di dalam laporan keuangan ini adalah investasi yang tertuang atau tercatat di dalam laporan keuangan. Nah, biasanya di neraca, ya tadi kan bicarakan persediaan. Nah, investasi itu ada dua kalau kita pahami. Bisa investasi itu yang jangka pendek. Nah, kalau jangka pendek maka investasi itu penyajiannya di dalam neraca termasuk aktiva lancar, ya. Di bawah penyajiannya di bawah kas gitu ya. Kemudian ada investasi jangka panjang. Maka investasi jangka panjang ini biasanya penyajiannya atau disajikan setelah aktiva lancar. Jadi sebelum aktiva tetap itu disajikan tersendiri. Nah, maknanya investasi apa sih? Sebenarnya itu uang perusahaan, ya, uang perusahaan yang ditanamkan atau untuk usaha di luar kegiatan pokok perusahaan. Ya, bisa saja itu investasi itu perusahaan katakan industri garment, nah, bisa saja investasi di perusahaan lain atau di bidang lain. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan di luar usaha. Itu investasi. Nah, bagaimana kita akan memeriksa atau menguji investasi? Ya, karena biasanya perusahaan-perusahaan tertentu memiliki dana yang cukup, maka investasinya cukup besar. Maka tujuannya adalah memeriksa atau mengaudit investasi sama ketika kita membicarakan audit saldo yang lain. Untuk apa? Menguji, ya, menguji asersi manajemen atau pernyataan manajemen. Apa sih pernyataan manajemen? Selalu kita ulang-ulang supaya teman-teman semua paham, yaitu tentang keberadaan atau keterjadian investasi itu. Benar enggak? Ya, ada enggak? Pernah terjadi enggak investasi itu? Kapan itu terjadi? Lah, kita akan periksa di situ. Yang kedua tentang kelengkapan investasi. Apa sih kelengkapan investasi? Tentunya dokumen-dokumen investasi, ya. Yang berikutnya juga tentang hak kepemilikan. Benar enggak investasi tadi itu betul-betul kepemilikan perusahaan, ya. Berikutnya juga tentang apa? Penilaiannya. Seberapa besar sih nilai investasi yang ada di dalam perusahaan itu. Ya, kita lanjut lagi tentang apa? Tentang penyajiannya sudah benar atau belum. Tadi sudah saya katakan, kalau investasi jangka pendek maka penyajiannya adalah di atas, masuk kelompok aktiva lancar, itu penyajian. Tapi kalau investasi jangka panjang maka disajikan secara terpisah. Di mana? Oh, di setelah aktiva lancar sebelum aktiva tetap. Itu tentang investasi. Lantas bagaimana? Ini kita akan tujuan untuk mengaudit investasi. Tentunya memperoleh keyakinan tentang saldo itu. Ya, saldo apa? Saldo investasi itu handal atau benar atau tidak. Ya, itu kita akan buktikan di investasi itu. Itu tujuan untuk mengaudit investasi. Lantas bagaimana sih prosedurnya? Nah, kita selalu berulang-ulang kalau bicara prosedur audit, maka sebenarnya sama, yaitu mulai dari prosedur audit pendapatan dengan yang lain sama, yaitu tentu satu adalah prosedur awal. Apa makna prosedur awal? Di situ adalah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan saldo yang akan kita uji. Kalau ini investasi maka data yang berhubungan dengan data investasi. Ya, tentunya dokumen-dokumen, catatan-catatan kita kumpulkan yang berhubungan dengan investasi. Dari mana sumbernya? Ini dari berbagai fungsi yang terkait dengan investasi, pengeluaran kas, pengeluaran bank. Nah, itu sumber-sumber informasi. Ya, bagian akuntansi, ya, ini mencatat atau tidak. Kalau sudah terkumpul semua, maka lakukan, ya, kita melakukan apa? Prosedur analisis terhadap investasi. Apa yang disebut prosedur analisis? Tentunya kita akan melihat investasi ini kita uji, paling sederhana adalah membandingkan. Tahun kemarin investasinya berapa, sekarang berapa, naik atau turun. Kalau turun ada apa, kalau naik itu ada motivasi apa. Nah, itu tujuan analisis investasi. Ya, berikutnya apa? Kita akan menguji, ya, transaksi secara detailnya. Kalau tadi sudah kita bandingkan, maka kita dapat gambaran menganalisa tadi, maka kita akan masuk saldo investasi di buku besar di neraca berapa, kita lihat ke buku besar. Buku besar kita lihat saldo awalnya sudah benar atau belum, sesuai dengan catatan saldo akhir kemarin atau belum, maka kita lihat.
Setelah itu kita amati transaksi yang mungkin karena investasinya banyak, tapi biasanya investasinya nggak terlalu banyak ya. Kita bisa langsung ya, kalau tidak terlalu banyak investasinya, maka kita bisa langsung menguji secara keseluruhan. Tetapi kalau banyak ya kita sampling ya. Kita sampling. Tapi umumnya tidak banyak, maka transaksi ini bisa kita uji dari buku besar ke jurnal, sudah benar atau belum. Jurnal sudah benar, yakin, maka kita uji ke dokumen transaksinya, ada atau tidak, sesuai dengan jurnal atau tidak. Itulah cara menguji saldo investasi. Berikutnya kalau sudah, maka bisa saja kita membandingkan atau menguji saldo akunnya ya, yang mendukung catatan-catatan investasi itu. Kita jumlahkan kembali. Kita tidak boleh sebagai auditor terlalu ini pasti dengan ini benar karena dengan komputer, tidak. Kita harus buktikan, kita uji penjumlahannya, perkaliannya yang mendukung saldo investasi itu benar atau belum. Kalau sudah, maka langkah berikutnya apa? Yuk kita lihat di klien itu penyajian investasi sudah benar atau belum. Tadi kata-kata kalau ini investasi jangka pendek, maka kelompok aktiva lancar. Kalau investasi jangka panjang, maka kelompoknya adalah di bawah aktiva lancar, di atas aktiva tetap, jadi tersendiri. Ya, ini ketika kita memeriksa mungkin di situ investasi lah, maka dipilah mana yang investasi jangka pendek, mana yang jangka panjang. Ketika itu sudah terjadi seperti itu, bisa disajikan dua hal. Yang jangka pendek kelompoknya aktiva lancar, yang jangka panjang kita tercantum tersendiri. Itu cara menyajikan di dalam laporan keuangan. Jangan-jangan perusahaan pokoknya investasi jadi satu lah, ini kadang sering sekali terjadi. Nah, kalau di dalam pemeriksaan investasi ada temuan dari auditor, teman-teman semua sebagai auditor, maka temuan itu bisa saja dibawa pada manajemen atau dirapatkan tingkat manajemen. Diperlukan penyesuaian. Ya. Tapi teman-teman auditor juga harus hati-hati ketika menyampaikan. Kalau temuan itu betul-betul ada datanya, dokumennya lengkap, maka dimintakan persetujuan untuk dibuat jurnal penyesuaian. Lantas bagaimana kalau manajemen tidak mau menerima usulan jurnal penyesuaian? Lah inilah tugas auditor. Kalau tidak mau menerima usulan penyesuaian, otomatis laporan keuangan khususnya menyangkut investasi, maka seperti adanya sebelum diaudit. Cuman harus ada pengecualian ini nanti. Di pendapat auditor ya, ada pendapat akuntan harus ada pengecualian. Laporan keuangan ini sudah wajar, kecuali lah itu. Di klausal itu harus ada pengecualian. Ini tentang temuan yang harus diungkapkan di dalam catatan laporan keuangan. Saya kira itu beberapa yang prinsip di dalam kita mengaudit investasi. Maka kita akan bicarakan mungkin lebih jauh, mungkin lebih dekat. Kita bisa diskusi lewat katakan mungkin offline atau kita lewat akan Google Classroom atau WA. Silahkan saja teman-teman auditor untuk melakukan sesuatu mungkin yang perlu ditanyakan dengan kami, silahkan dibawa untuk didiskusikan. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Kita lanjut pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.